Teman-teman, jika kita enggan mengambil resiko, maka memang kita tidak tahu kita akan kalah atau kita menang. Tetapi kalau kita berani menanggung resiko, setidaknya kita yakin ada kesempatan 50% kita untuk menang. 50%-nya memang terkadang menjadi ketakutan, tetapi seperti ungkapan yang pernah saya katakan minggu lalu, terkadang kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi jangan terlalu memikirkan masa depan terlalu berat. Bagi saya, kata yang kemarin saya populerkan adalah acintea. Segala sesuatu yang tidak usah kita pikirkan sama sekali lah, walaupun dalam realitanya, dalam kenyataannya, pikiran kita selalu berpikir kita menginginkan bisa membaca masa depan. Kita melupakan hadiah yang kita terima saat ini. Baik, teman-teman, poin cerita ini kita hari ini akan berputar berkaitan keberanian mengambil resiko dan kita berani untuk memulai sesuatu yang baru. Hari ini ceritanya ingin saya mulai dari cerita seperti ini. Teman-teman, ada satu waktu terkadang kita goyah dalam perjalanan kita. Rencana kita sesuatu yang kita sudah yakini kita akan menang, tetapi setelah perjalanan dilewati, rupanya tantangannya berat, kebutuhan ada, harapannya belum terwujud. Maka saya ingin katakan bukan ini ya, sepertinya manusia berharap untuk mungkin ada sesuatu yang lebih gampang yang dia bisa lakukan. Sebagai penguat ungkapan ini, saya ingin mengatakan kembali ungkapan lama yang sering kali saya mungkin katakan di catatan kelas Sabtu ini berkaitan mengejar kupu-kupu. Teman-teman, untuk orang yang kuat atau orang yang belum mulai, catatan ini sangat baik untuk menguatkan diri. Catatannya saya ingin ulang kembali berkaitan mengejar kupu-kupu. Catatannya itu seperti ini. Daripada kita lelah mengejar kupu-kupu, lebih baik kita membangun taman, biarkan kupu-kupu datang, dan seandainya kupu-kupu itu tidak datang, kita pun memiliki taman yang indah, tempat meditasi yang indah. Catatannya seperti itu. Catatan ini sudah lama saya pegang, mungkin hampir 2 tahun saya pegang dengan sangat erat. Sampai tiba suatu masa, ketika masa ini datang, ketika melihat ya memang kita manusia juga belajar untuk tidak melekat. Kita memiliki aspek kebutuhan harian yang memang harus dipenuhi. Ini sebagai bagian penting, sebagai rupanya hidup memang jangan melekat. Semakin kita melekat, maka kita semakin tidak bahagia. Ada cerita ketika ada seorang murid yang bertanya kepada Buddha. Ini menggunakan bahasa Inggris pertanyaannya. Guru atau Buddha sang Bhagawa, I want to be happy. Saya ingin bahagia. Mendengar pertanyaan ini, sang Buddha menjawab dengan sangat tenang dan sangat pelan. If you want to be happy, first you must remove your I. Ketika kamu ingin bahagia, pertama-tama kamu harus melepas keakuan, ego atau ke saya dulu. Supaya ceritanya ini mengalami koneksi yang baik, teman-teman. Terkadang memang kita memegang sangat erat apa yang sudah kita miliki atau apa yang sedang kita harapkan itu datang. Realitasnya segala sesuatu yang kita pegang itu membuat kita sakit sendiri, membuat kita itu tadi saya katakan, penderitaan itu menjadi bagian perjalanan. Growing pain yang harus ditanggung dan diterima dengan baik. Walaupun terkadang banyak yang ingin saya katakan, seandainya pertumbuhan tanpa growing pain, apakah ada? Mungkin banyak orang akan memilih jalan itu. Jawabannya dilanjutkan seperti mendengar jawaban Buddha tadi. Yang kedua, ketika kamu sudah bisa menghilangkan keakuan atau ego I, second, you must remove your want. Kedua, kamu coba belajar untuk menghilangkan keinginan yang berlebihan. Teman-teman,
saya koneksikan dengan cerita yang sedang saya ambil. Berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru memang sebuah keinginan yang ya kita realitas dalam melihat kehidupan ini. Jadi ketika keakuan dan keinginan sudah bisa kita lepaskan, yang tersisa itu happiness. Happiness you can take it. Tetapi segala sesuatu yang kita genggam siap-siap akan menimbulkan penderitaan kembali. Jadi memang konsepnya seperti itu karena memang kita hidup di area ya seperti ini. Jadi kita memang boleh saya katakan kita boleh memegang begitu kuat dan kedua kita juga boleh memegang begitu kendur. Segala sesuatu yang menjadi milikmu walaupun kamu usahakan dengan sangat-sangat, walaupun kamu upayakan dengan setengah, dia akan menjadi milikmu. Mendengar ungkapan ini, ternyata manusia memang harus belajar ikhlas di titik tengahnya, jalan tengah. Kita menginginkan harapan yang lebih, harapan yang tinggi, harapan yang besar. Tetapi realitasnya ketika tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau harapan, manusia diharapkan untuk tidak terlalu sedih, tidak terlalu bahagia. Inilah jalan tengah. Kira-kira ceritanya akan berputar di area situ. Di awal tadi kita bercerita tentang memang kita harus kuat, kita harus saya mengupayakan diri kita membangun taman supaya kupu-kupu datang. Membangun taman juga lewat keinginan. Jadi teman-teman, poin sederhananya memang kita jangan melekat terlalu keras dan juga jangan terlalu lembek lah ya. Seseorang yang pandai menimbang dan mengira, dia akan pandai menyanyikan lagu kehidupan. Kira-kira poin ceritanya akan masuk ke arah sana kesadarannya. Bahkan seorang Buddha pun sadar dengan ungkapan ketika tali hidup ini ditarik terlalu keras, maka senarnya akan putus, kehidupan akan putus dan lagunya tidak bisa dinyanyikan. Tetapi kalau terlalu kendur, maka suaranya akan sumbang dan lagunya tidak bagus untuk dinyanyikan. Tugas kita adalah bagaimana mentuning atau menstem gitar kita, suara kehidupan kita agar seimbang. Karena mendengar catatan kemarin ketika saya mencoba untuk mengambil sebuah KPR, ada catatan terlalu bersih rupanya juga tidak baik. Tidak pernah terlibat dalam hutang cicilan. Ketika kita mencoba untuk mengambil cicilan yang besar, kita ada satu pertanyaan. Tetapi kata sahabat juga, saya memiliki terlalu hitam juga berbahaya, karena kita mungkin akan mendapatkan blacklist. Rupanya memang kehidupan ini jalan tengah. Ini mungkin kesadaran yang saya sampaikan pada hari ini. Keberanian mengambil resiko dan mulai sesuatu yang baru. Teman-teman, mungkin catatannya sampai di sana kita berjalan dengan area yang seimbang. Dalam Buddhis, area yang seimbang sering dikatakan sebagai jalan mulia berunsur 8 atau kita berjalan di jalan seimbang, jalan tengah. Tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu low. Catatannya di sana karena kita bagian yang hidup di masyarakat. Maka memang areanya seperti itu. Apalagi kita sadar kita berjalan di area kehidupan manusia seperti ini. Baik, teman-teman, supaya ceritanya ini lebih akademis dan tidak seperti ungkapan pribadi, saya bumbui dengan cerita agama. Baik, teman-teman, itu kira-kira yang tadi saya katakan kalau berdasarkan cerita agama tentang bagaimana Pangeran Siddhartha memperoleh kesadaran. Tali kehidupan jangan ditarik terlalu keras dan juga tali kehidupan jangan ditarik terlalu kendor karena lagu kehidupannya tidak akan bisa terdengar dengan baik dan merdu. Seseorang harus pandai dalam berpikir, dalam menentukan wisdomnya, panyanya untuk bagaimana menyikapi kehidupan ini. Seseorang juga harus ada semangat, juga ada daya sabar. Dalam kesempatan yang sebelumnya saya berbicara berkaitan konsep yin yang atau dalam filosofi di Tiongkok atau Cina kita harus terkadang lembut juga terkadang kita harus keras karena kehidupan harus seperti itu.
Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan ya seperti itu penjelasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, salam.